Teman-teman di Instagram sama TikTok itu tahun lalu sempet diramein orang-orang pada ngebahas seputar ain. Pada takut, masa iya sih mata ngelihat dengan penuh kedengkian bisa bikin kita mati, sakit, sampai segala macem. Atau kalau misalnya kita dipuji tanpa bilang Masya Allah, kita jadi beruntusan, atau jadi demam, bahkan sampai mati. Teman-teman, ain itu kan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu hak benar adanya. Nah, sejak di semua sosmed rame pada ngebahas ain, para ustadz atau dai-dai TikTok segala macam, akhirnya kita lihat teman-teman kita banyak yang panik dong. Aduh, gimana nih? Gue kalau posting muka harus kasih caption Masya Allah, tabarakallah. Aduh, gue nggak boleh lagi nih posting foto bayi gue segala macam karena takut mati, takut sakit, takut demam karena kena ain. Tapi sadar gak sih teman-teman? Mungkin banyak kita yang nggak tahu kalau ain itu gak cuma terjadi di badan kita, tapi juga ada ain yang dia itu menghancurkan rencana-rencana baik kita. Gue yakin pasti ada di antara kita yang sering nggak sadar, tapi ternyata kejadian. Rencana-rencana kita gagal padahal udah semulus lancar itu. Cuma gara-gara ain. Cuman kita belum tahu aja itu ain. Terus gimana sih cara kita ngehindarin ain di rencana-rencana baik kita? Misalnya kita pengen bangun perusahaan, ya kan pengen nikah, atau misalnya pengen beli mobil, pengen dapet deal-dealan ekspor impor segala macam. Gue bikin video ini penting banget karena semalam gue habis teleponan sama abang kelas gue di pesantren yang gue cinta banget dia karena Allah. Dan gue tuh curhat seputar ya ain dalam rencana-rencana baik gitu loh. Bang, gue tuh kayaknya ngerasa rencana baik gue tuh sering gagal gara-gara gue tuh orang suka cerita. Teman-teman yang follow gue di Instagram atau di TikTok, gue tuh tukang cerita. Cerita pas gue di Mesir, sekarang lagi liburan di Indo ya. Cerita pas gue zaman pesantren, cerita gue berhadapan sama orang Arab, orang Mesir, gue suka cerita. Termasuk ceritain rencana besok, tahun depan, bulan depan gue mau ngapain. Dulu pas zaman pesantren, gue bisa belasan kali dan gue sampai sempat ngitung tuh berapa banyaknya gue itu kena gagal sesuatu rencana baik karena gue ceritain rencana itu. Dulu pernah gue diutus ustadz, jadi kan gue dulu di pesantren tuh setelah masa SMA-nya selesai gak boleh lulus, sertifikatnya gak dikasih sebelum kita 1 tahun mengabdi. Nah, gue tuh mengabdi di pesantren di bagian dakwah. Nah, jadi kayak naik motor terus isi khotbah lah atau isi pengajian segala macam. Dulu gue tuh pernah diutus buat ngajar tajwid di kayak orang-orang kantor di Masjid Agung. Gue udah berjalan 2 kali ngajar dan gue dibayar. Dan gue kan seneng kan, ya Allah masih santri belum lulus, belum kerja udah dibayar gitu kan. Dan gue seneng bisa ngajarin ilmu dan mereka mudah mahaminnya. Gue seneng dong. Nah, itu berjalan lancar sampai suatu saat gue cerita ke anak-anak asrama yang gue bina. Anak-anak asrama, ke teman-teman sekelas, gue ceritanya tuh detail sampai duitnya, gue sebut angkanya, gue sebut gue dikasih motor buat dakwahnya, gue sebut semua nikmatnya. Tiba-tiba selancar itu program ngajar gue. Pas 1 hari setelah gue cerita itu, gue balik ke tempat gue ngajar di Masjid Agung itu kan, tiba-tiba ada salah satu ustadz gue